Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswa dari Universitas Mataram. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen aku, Yohanes Joni Koja, SHMH. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Johandi, NIM F1C02002, program studi Teknik Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Mataram. Oke, saya Johandi yang akan membantu video presentasi kali ini dengan judul jenis-jenis integrasi nasional. Sebelum kita membahas jenis-jenis integrasi nasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah, dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Kemudian adapun pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Nazaruddin Samsudin. Integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Kemudian yang kedua, dari Howard Huygens. Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan ke seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, dari Myron Wiener. Integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Kemudian yang keempat, dari J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dari Safruddin Bahar. Integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam unsur-unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Kemudian adapun jenis-jenis integrasi nasional, yaitu integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, integrasi instrumental, integrasi ideologis, integrasi fungsional, dan yang terakhir integrasi koersif. Yang pertama, integrasi asimilasi. Jenis integrasi yang satu ini merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di tengah keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, integrasi akulturasi. Makna integrasi ini adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Pemerintah atau negara bisa menjadikan cara ini sebagai suatu hal yang inovatif dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, integrasi normatif. Maksud dari integrasi normatif adalah keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Dengan berlakunya norma itu, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan mentaati integrasi. Kemudian yang keempat, integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keberagaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Hal itu bisa terbentuk karena adanya kesamaan antar individu atau kelompok dalam lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, integrasi ideologis. Dengan adanya rasa atau ikatan spiritual atau ideologis yang kuat, maka muncullah integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata dalam kehidupan warga negara Indonesia. Kemudian yang keenam, integrasi fungsional. Jenis-jenis integrasi yang satu ini merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di tengah keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu integrasi koersif. Seperti yang dimaksud, integrasi
jenis ini adalah terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, ada kalanya kita harus mengetahui apa sih pentingnya integrasi nasional bagi rakyat Indonesia. Integrasi itu tersendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk sesuatu yang keren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama, sehingga Indonesia tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.